kami memuliakan-Mu, sebab sungguh kasih-Mu dan kesetiaan-Mu tetap nyata atas kami. Jika kami masih mau beribadah kepada-Mu, kami percaya itu dipelihara dari surga, dan itu kesetiaan Tuhan semata di dalam kami. Ya Bapa, kami harus mendengar firman-Mu saat ini untuk melihara kehidupan kami. Namun sebelumnya kami mohon Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, karena kami merasa tidak layak. Sungguh demikian, ya Bapa. Karena itu Tuhan mengampuni kami, menguduskan kami, supaya dalam pengudusan-Mu kami melihat-Mu yang memelihara kami dalam firman-Mu. Kami semua punya pergumulan yang berbeda-beda, dan firman-Mu lah yang dapat menjawab pergumulan kami. Teristimewa di dalam kami ada dalam sukacita bersama Mama Kekasih karena berulang tahun yang ke-83. Firman-Mu boleh sungguh membuatnya bersukacita dengan kesempurnaan yang dari Tuhan. Bapa di sorga, urapi kami semua supaya dengan urapan Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, kami semua dapat mendengar dengan sungguh baik, dan hamba-Mu ini dapat memberitakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya persiapkan dari surat Yohanes yang ketiga, 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya jemput berdiri yang bisa berdiri, yang tidak bisa berdiri tidak apa-apa, duduk saja. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita bisa membacanya bersama-sama, jangan terlalu cepat. Kita mulai. Salam dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Silakan duduk Bapak semua. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau memelihara dalam hidupnya setiap hari. Begitulah kebahagiaan yang harus terus kita dengar, karena itulah kebahagiaan menurut Tuhan Yesus, dan kita harus dipelihara dengan kebahagiaan itu. Dan kita ingat bahwa setiap orang yang demikian, Tuhan menyatakan bahwa dia itu saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, orang tuanya. Itu kita ingat pada kisah di mana pada waktu orang tuanya mencari Yesus, mau kembali ke Yerusalem, ternyata Yesus tidak ada dalam perjalanan. Mereka kembali ke Bait Allah untuk mencari dia dan menemukan dia di sana. Dan dia menunjuk dengan kepastian bahwa siapa saudara-saudaranya, seperti yang sudah saya ingatkan tadi. Kita juga ingat bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, Tuhan Yesus memberitahu bahwa ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Hujan badai datang, tentu tidak rubuh, pasti tidak mengalami kerusakannya. Kita bersyukur kita dipelihara dengan kebahagiaan ini. Saya minta kita tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Mama semua, hari ini juga kita merayakan HUT-nya Mama yang ke-83. Ya, syukur ya, 83 tahun masih lumayan kuat ya. Dari semua anak-anak pasti ada yang Mama paling sayang. Mirip Mama? Era nabi dari hai. Arile. Mama bilang semua disayang. Ya. Bapak Mama semua, kita semua dalam sebuah keluarga pasti ada yang kita merasa pasti ada yang paling, ada yang kurang. Ya.
beberapa penelitian yang paling disayang tuh satu yang sering datang dan kasih doi. Besok tahu mama di sini. Besok tahu ketemu semua apakah model seperti itu atau tidak. Yang kurang disayang itu yang kurang datang. Tapi ada satu anak dalam sebuah keluarga, memang dia kurang datang, tapi dia berdoa terus. Begitu saudara-saudara, begitu orang tua dia kurang datang. Itu dia dicap kurang baik. Ya, yang seperti Napiri. Yang selalu datang itu, yang katanya itu yang baik, yang kasih uang terus itu, begitu. Tapi yang kurang datang itu kurang baik. Mungkin pada umumnya seperti itu kayaknya, ya. Tapi mari kita lihat, kira-kira sukacita yang mana yang paling baik. Mari kita belajar dari firman Tuhan dengan tema hidup dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan saat ini yaitu dari Rasul Yohanes. Dia menyebut dirinya penatua, dan penerima surat ini bernama Gaius. Gaius ini seorang Kristen yang setia. Yohanes menyebutnya sebagai sahabat terkasih. Luar biasa ya, dengan status. Karena itu tujuan Yohanes itu memuji Gaius karena hidup dia dalam kebenaran. Status Gaius ini bagus. Ini kalau kita muat di FB begitu pasti banyak yang lain karena dia status bagus. Ya. Nah, di tengah kekuatan kehidupan Gaius yang begitu setia dan dia sudah terbukti, Yohanes juga khawatir, ya, karena di tengah-tengah jemaat di mana mereka ada pengaruh-pengaruh yang membuat umat itu bisa murtad. Karena seorang yang memegang kepemimpinan namanya Diotrephes, itu nanti kita bisa temukan itu dalam ayat selanjutnya, ayat 9 sampai 10. Itu terang-terang tentang dia di situ, ya. Tentang kelakuannya yang jahat. Saya kasih bahasa sederhana seperti itu. Nah, dalam berhadapan dengan situasi ini, Yohanes berdoa bagi Gaius, ya. Berdoa bagi Gaius. Dan isi doa Yohanes bilang begini, supaya dia baik-baik saja dalam segala sesuatu. Saya kasih sederhana, supaya dia baik-baik saja dalam sehat dalam jasmani, sehat dalam rohaninya. Seperti itu. Lalu kemudian Yohanes memberitahu bahwa kehidupan Gaius ini telah diberitakan di mana-mana oleh saudara-saudaranya, bahwa dia memang seorang yang hidup dalam kebenaran. Ya, jadi tidak hanya seorang yang benar, tapi orang-orang lain ini memberikan kesaksian begitu tentang kehidupannya dia, bahwa dia hidup benar dalam kehidupannya. Jadi kesaksian ini terbawa kemana-mana. Nah, Bapak Mama semua kalau sudah seperti ini, biasa ya pakai parfum perlu, tapi tambah hidup dalam kebenaran lain jauh lebih wangi. Ya, kan ada yang pakai parfum tapi ternyata tidak wangi keluar, bau keluar. Ya. Jadi kita belajar dari ini Gaius ini, dia punya kehidupan itu berbau harum karena diberitakan di mana-mana bahwa dia hidup dalam kebenaran. Kita menemukan juga pernyataan Yohanes bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anaknya itu hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi seperti itu Yohanes katakan, itu sukacita paling besar. Ya. Kalau tadi misalnya kita punya anak-anak dalam rumah, mungkin menurut kita secara manusia yang sering kasih doa itu yang sukacita paling besar. Ya, ya bisa secara manusia bisa saja, bisa saja. Tapi jangan lupa hidup dalam kebenaran merupakan faktor paling pertama ini menjadi sukacita. Dan kita rasa ketemu orang tua semua punya harapan itu untuk semua anak cucu hidup di dalam kebenaran. Itu sukacitanya Tuhan, sukacitanya Yohanes, sukacitanya semua orang tua, supaya anak-anak itu hidup dalam kebenaran. Nah, tentu kita menemukan hidup dalam kebenaran seperti apa. Tentu kita tidak bisa keluar dari teks yang terus mengikuti kita selanjutnya. Lalu saya temukan di situ dari kehidupan Gaius ini, yang pertama hidup dalam kebenaran itu dia hidup sebagai orang percaya. Itu dalam ayat selanjutnya. Ada dua yang bagaimana orang sesungguhnya hidup dalam kebenaran, yaitu sebagai orang yang percaya pada Kristus. Itu yang pertama. Sebagai orang yang percaya pada Kristus, maka dia akan menunjukkan perbuatan baiknya. Jadi orang yang percaya sungguh-sungguh
akan memiliki perbuatan baik. Tapi orang yang tidak percaya sungguh-sungguh pasti kurang atau tidak memiliki perbuatan baik. Ya. Dari dua hal ini kita menemukan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang Ibrani, supaya mereka itu ketika mereka diperhadapkan pada situasi tekanan hidup, supaya mereka jangan kembali kepada kehidupan agama mereka yang lama. Maka Paulus memberitahu tentang iman dalam Ibrani pasal 11 dan juga tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11. Ya. Lalu kemudian Yakobus dalam hal perbuatan baik, karena pada saat itu Yakobus melihat bahwa mereka hanya mau merasa sebagai orang beriman tapi tidak berbuat baik. Yakobus beritahu bahwa tanpa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Nah, yang dikehendaki tentu oleh orang tua kita, oleh kita semua, hal ini percaya sungguh-sungguh sebagai orang percaya dan punya perbuatan baik di dalamnya. Dalam hal sebagai orang percaya, bukan kita yang menjadi percaya, tapi Tuhan yang membuat kita menjadi percaya. Kita ingat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan seterusnya bahwa kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu, tapi dengan kematian Kristus kita dibaharui. Dengan kebangkitan Kristus kita dibaharui, dan kita dilahir barukan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya itu bukan karena kita percaya, tapi karena Tuhan melalui kematiannya dan kebangkitannya yang membuat kita menjadi orang percaya. Jadi tidak ada orang bermegah karena dia, ya, tapi karena Kristus yang telah mati dan bangkit, itulah yang membuat kita menjadi percaya. Nah, bagaimana supaya kita semua terus memelihara kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini pertanyaan yang penting. Untuk memeliharanya tentu berdoa dan membaca firman. Harus dengan cara itu untuk memelihara iman. Harus setia beribadah. Karena kalau tidak pakai cara itu, maka pasti semakin hari dia akan semakin layu. Seperti tanaman, ada cara untuk merawat tanaman itu supaya dia tetap segar, dia tetap tumbuh, dan dia bisa berbunga, bertunas, dan berbuah. Kalau tidak pakai cara itu sulit. Begitu juga dengan rohani kita. Kita harus memiliki cara, dan cara yang diberikan oleh Tuhan itu yaitu berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia beribadah. Itu harus setia, harus tekun. Kita ingat dalam Wahyu pasal yang terakhir itu bahwa ketika orang-orang percaya dalam kekaisaran Romawi itu dalam tekanan, Tuhan Yesus beritahu kepada Yohanes bahwa beritahu mereka yang paling penting. Beritahu kepada mereka yang paling penting adalah beriman pada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Ini yang paling penting menurut Tuhan Yesus diberitahu oleh Yohanes kepada jemaat-jemaat dalam tekanan-tekanan mereka. Karena itu Bapak Mama, untuk memelihara kehidupan beriman seperti itu, tanpa itu tidak mungkin kita punya cara sendiri. Walaupun kau tunjuk aku ya, kau rasa kau punya cara sendiri, salah. Karena cara itu diberikan oleh Tuhan, itu berdoa, membaca firman, setia beribadah, itu cara memelihara iman. Nah, jadi jangan pakai cara sendiri ya. Hanya memang kadang kau berontak. Kau berontak untuk pakai cara sendiri ya. Dan kalau kita berontak untuk pakai cara sendiri, itu pasti iblis. Masih ingat toh, iblis berontak untuk pakai caranya sendiri supaya melawan Tuhan. Jadi dia punya cara sendiri. Saya ingat waktu kita untuk mengingat kisah di Eden, bagaimana iblis punya cara sendiri supaya mereka dapat melawan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah memiliki cara sendiri, sebenarnya kita sudah sama dengan iblis. Dan kita akan jatuh untuk tidak lagi melihara iman kita. Baru kita akan jatuh untuk menuruti keinginan-keinginan daging kita.
kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Menurut Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5, bahwa mereka yang menarik diri untuk tidak diatur oleh Tuhan, mereka mengatur diri mereka sendiri, mereka orang-orang dipimpin oleh hawa nafsu daging mereka. Dan Paulus tegaskan bahwa orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kan dua kerajaan, satu kerajaan Allah dan kerajaan ya, hanya dua sah. Sudah bisa pilih yang lain, sudah bisa, karena itu tentukan dua itu sah. Nah, seperti itu kita perlu melihara hidup dalam kebenaran. Mama Bope dalam usia yang demikian, kita percaya mau punya kerinduan pasti seperti ini untuk anak-anak cucu, untuk kakak adik, untuk kita semua. Nah, kita mesti saling makasih ingat, karena kita perasaan makasih ingat. Nah, kemudian nanti dia bilang apa? Salah di situ. Harusnya kita kasih ingat, ya harus itu tugas kita. Karena kalau bilang harus saling mengingatkan, ya. Jujur saya selalu saling mengingatkan. Karena saya punya kakak satu ada di Bali sana, sampai adik sendiri. Saya ingatkan, ya. Bahkan melalui grup Kotong juga saya pernah ingatkan juga, ya. Melalui grup kita bersama, ya. Jadi kita harus saling mengingatkan, ya. Karena sukacita paling besar itu kalau kita hidup dalam kebenaran. Menurut doa Yesus dalam Matius 17 ayat 17, bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, karena itu untuk melihara hidup yang benar harus dengan berdoa, harus dengan firman Tuhan. Kenapa harus dengan berdoa? Karena banyak pencobaan. Tuhan Yesus bilang begini, Dia sangat mengasihi mereka yang sangat mengasihi Dia. Dulu juga ada saat lemah juga, ya. Secara manusia ada saat belum lemah, tapi Dia sangat sayang mereka. Bilang begini, bangun kau berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini kisah di Getsemani, ya. Dia merangkul mereka, meluk mereka dengan kata-kata yang penuh sayang. Bangun dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, ya. Bagaimana dengan firman Tuhan? Doa Yesus memberitahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran. Maka untuk memelihara kita, kehidupan kita, untuk tetap memiliki terpeliharanya status kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar, maka Paulus kepada Timotius memberitahu kepada jemaatnya dan juga Timotius sendiri dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, menegur kesalahan, dan seterusnya. Jadi kalau mau memperbaiki diri, jangan bahas dari luar, pakai firman Tuhan. Menangis untuk memperbaiki diri menjadi penting. Kenapa orang masih tidak mau hidup dalam kebenaran? Karena dia belum habis dengan dirinya, dia belum menangisi dirinya, dia belum habis. Orang yang menangisi dirinya, dia akan beres dengan Tuhan dan dalam kesehariannya. Kalau masih diberi waktu, kita ingat mama dulu selalu berdoa kasih ketong, ya. Tentu mau Bobi juga tentu berdoa, nenek berdoa untuk anak-anak cucu, ya. Bagaimana seharusnya hidup, walaupun kadang itu sudah pemberontakan dari pihak kita selalu merasa kuat begitu, ya. Akhirnya setelah kita sudah terjatuh, memang kita sadar, ya. Sadar kembali baik, sadar kau bilang biar dia tetap di sini, saya salah. Sadar kembali, itu yang benar. Mama saudara kekasih, kita dipelihara untuk hidup terus dalam kebenaran, ya. Karena itu bukan berapa banyak kita punya uang, bukan berapa banyak, tapi bagaimana kita melihara diri sebagai orang-orang benar yang telah dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Ini mahal, ya. Memang cuma-cuma, tapi bukan berarti murahan. Kenapa orang masih tetap hidup tidak lagi benar? Karena buat itu murahan. Kenapa orang mau hidup dalam kebenaran? Karena sangat mahal. Dia menjawab kematian dan kebangkitan Kristus dengan hidup benar, ya. Dan Bapak Mama, kalau hidup benar, kalau Paulus bilang orang-orang masih hidup tidak benar, diberi pimpin oleh hawa nafsu daging, mereka tidak berbagian dalam kerajaan Allah.
itu berarti kan kerajaan iblis. Sedang sebaliknya, mereka yang hidup benar dipimpin oleh Roh Allah, mereka mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Karena itu Bapak Mama, kalau orang percaya, pelihara diri sebagai orang percaya, jangan hanya sekedar. Ya, itu cara yang murahan. Kau mesti memberi jawaban dengan cara yang mahal juga. Bukan cara yang murahan. Cara yang mahal itu tiap-tiap hari subuh mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari evaluasi diri. Jangan tidur malam dengan kesalahan. Jangan tidur malam dengan kedagingan. Bereskan sebelum tidur malam dengan Tuhan kehidupan kita. Supaya hari esok kita hari baru, hati baru, hidup baru. Jangan dengan hati lama. Harus manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Bapak Mama saudara, perbuatan baik penting. Itu tentu penting. Dan perbuatan baik yang kita lakukan sebagaimana Gaius, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui khotbahnya di bukit bahwa perbuatan baik yang akan dilihat oleh manusia itu tujuannya memuliakan Bapa di sorga. Matius 3 ayat 16b. Untuk memuliakan Bapamu di sorga kalau kamu berbuat baik, ya. Bukan untuk dapat puji, ya. Memang kita manusia nih, untuk makan puji itu memang sudah bisa sonde. Mungkin saja secara manusia kau dapat pujian, kau senang, ya. Tapi yang pasti untuk memuliakan Bapa di sorga. Dan menurut Paulus, apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Mama saudara, kalau saya sendiri saya paling anti posting yang untuk mau perbuatan baik, mau kasih orang. Ya kalau mau posting dari Bapak Mama silahkan, kan motivasi juga penting toh, melihat motivasi di situ. Saya tidak posting. Tapi kan kalau untuk kantor itu bisa juga untuk dokumentasi. Ada ini instansi-instansi yang perlu pembuktian itu. Ya, kalau antara kotong ya bisa saja motivasi orang lain. Ya, tapi jangan sampai ini motivasinya salah. Ya, kalau motivasinya salah, pasti sudah memuliakan Tuhan. Kalau motivasinya benar, pasti memuliakan Tuhan. Ya, ada seorang ibu, kalau dia mau memberi, dia bilang dia pernah menangis di kaki Tuhan berulang-ulang. Menangis itu bukan dia rugi memberi. Dia menangis itu karena dia kenapa Tuhan sukacita di hati, kenapa harus memberi? Yang dia menangis itu Tuhan beri dia sukacita di hati memberi. Ada orang menangis bukan untuk memberi. Ada orang menangis karena dia sedang karena susahnya hidup. Tapi ibu ini dia menangis, dia bersyukur karena Tuhan beri dia hati memberi. Bahwa dia bilang di Tuhan, Tuhan kita suka hati yang seperti ini. Ya, luar biasa ya loh Mama ya. Karena itu perbuatan baik, iman yang benar pasti didukung dengan perbuatan baik. Ya. Kalau mama ini ya nenek itu dari dulu. Nenek ini punya perbuatan baik, punya iman. Apalagi waktu mau datang sini, saya ingat waktu musik dari Pupu. Apa pokok penuh suara dari Pupu. Kan itu suara dong bagus-bagus itu. Nah, kan ada tuh ini Mama. Kan di Pupu paduan suara deh toh. Itu suara gagah paduan suara di kampung itu. Luar biasa. Dan ini setia beribadah, setia memelihara iman, tapi juga perbuatan baik. Dan Mama ini tulus dalam perbuatan baiknya. Ya, pasti diikuti oleh anak-anak, termasuk Mama yang tulus. Saya tulus dalam semua. Begitu. Pasti anak-anak ikut mampung sifat. Ya, mereka bilang itu orang tua pun sifat. Tapi ingat, kemurahan itu bukan dari kita. Amen. Tapi kemurahan hati itu dari hati Tuhan. Tuhan bilang begini, berbahagialah orang murah hati,
karena mereka akan beroleh itu berarti ajaran Tuhan melalui hati mama. Dan bukan karena mama di sini belum minta puji, tapi mama murah hati, ya, murah hati. Kalau misalnya bapak tahan begitu, nanti mama pun hati tersendiri untuk kami. Itu saya ingat itu, ya. Jadi memang kita mesti melihara kehidupan rohani dan rohani yang baik, tapi menjawab juga dengan perbuatan yang baik terus menerus. Bapak mama saudara, karena itu kembali kita diikat oleh tema bahwa tak ada sukacita yang lebih besar daripada anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran tadi itu dua, bukan hanya mau berdoa tanpa perbuatan baik. Ya. Harus berdoa, harus beriman, dan iman yang benar harus dijawab dengan perbuatan baik. Dia seperti itu. Bukan balik, perbuatan baik untuk kebenaran, bukan. Kalau kita dari iman Kristen tidak bisa balik, ya. Kalau di agama lain mungkin bisa balik, tapi kita tidak. Kita sudah jelas itu. Kita beriman, lalu iman yang karena kematian Kristus dalam kita jawab dengan perbuatan baik. Pelihara itu terus, Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, dan sebentar kita akan berdoa untuk Mama, HUT ke 83. Lalu tadi ada